Yo. Kali ini ya udah apa di tempat yang agak sedikit berbeda. Pastinya kalau di tempat yang berbeda kontennya berbeda juga nih. Nah, di sini kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman kita lah, tentang hal-hal yang beda juga. Silakan Saudara Diar dijelaskan. Ya, jadi kali ini kita di sini akan cerita-cerita tentang pengalaman pribadi tentang Cintaan sama dunia boy, tentang hal yang berbau mistis di luar nalar. dan Jumat juga ya. Nah, untuk sekarang juga hari Jumat ya, Jumat malam. Tempatnya begini lagi. Aduh. Di bawah daun pisang. Mana pisang lu bukan? Mungkin bisa langsung aja cerita. Siapa mungkin yang pertama? Dia yang di tengah. gue pernah di kantor gue sholat sendiri di musola. Di dekat musola kan ada toilet ya, itu di toiletnya kayak ada yang mainin tisu padahal nggak ada orang sama sekali. Serem banget itu. Gue sholat buru-buru nggak wusu itu. Ya udah terus. Masa mainin tisu doang? Ada yang mau kencing kali. Ya, Nggak ada orang. Mana ada yang tahu yang masuk toilet kan udah sholat. Kan kalau masuk toilet bunyi dijebrak pintunya, itu kagak bunyi sama sekali. Tiba-tiba Kali dia orang udah di dalam duluan baru sholat. kan gue Bisa jadi. bisa jadi sih, serem aja. Ya. Mungkin kesana mungkin pas datang ke tempat ini kayak gimana? Gue bisa gitu. Ini. Ya mungkin next. Robi, Enggak. gimana Bi? GG. Next gua. Ya, boleh Ogi. Gua kan pernah ngalamin rame-rame sih. Nggak tahu itu halu gua doang semata atau yang lain ngalamin juga. Nggak taunya yang lain ngalamin juga. Kemarin kan gua rame-rame habis pulang futsal bersepuluh. Pulang futsal kan lagi capek-capeknya nih. Bersepuluhnya ngaso dah tuh. Ke rumah gua banyak kebun-kebun gitu juga sih. Nah, di situ ada yang ngetawain, tapi nggak tahu yang ngetawain itu apa. Yang baru ngeh tuh cuman 2-3 orang. Nggak taunya yang lain juga ngalamin juga. Dan dari ke 10 orang itu ada yang 4 itu Nah, lanjut. 4 orang itu ketakutan gitu mau lari. Dan gua sebenarnya juga pengen lari tapi udah keburu capek, ya udahlah. Diketawain doang gitu kan. Capek juga gua habis lari main futsal. Udahlah biarin aja. Tapi semakin gua diemin semakin kenceng Tawanya. dia ketawanya, kenceng. Ya udah gua diemin aja lagi. Ya udah dia kira diem juga karena gua nggak sautin aja kan, hilang sendiri. Suaranya kayak apa? Suaranya kayak Ketawanya gimana? Laki apa cewek? cewek ya, Kayak gimana? terus gua ngomong gitu. Tapi Terus kayak suara, menurut gua tuh kayak suara kucing, tau gak sih yang lagi, tapi ngos-ngosan. beda sama kucing asli, beda sama kucing. Apa terus? Tapi semakin lama
makin kencang aja. Tapi ya gue diemin, udahlah. Kira dia diem juga, nggak ada yang nyautin. Ya berpegang teguh aja sih. Kejadiannya jam berapa emang? Oh, gue main futsal tuh jam 1 Satu malam. Kelarnya jam 2-an lah. Oh, Jam 2-an setengah 3 pas lagi pagi-pagi. tongkrongan. Jam-jam lagi liar-liarnya. Lagi liar-liarnya. Pokoknya Lagi aktif-aktifnya. doang. Itu kapan itu lo? Kira-kira udah lama. Mah buat 2-3 bulan yang lalu. Nah di posisinya itu kebun ada sekolahnya juga, dan di sekolahnya itu ya terkenal akan hal-hal yang kayak gitulah di setiap sekolah lah. Pasti. Kan kalau sekolah tuh dulu identik, wah bukan kuburan nih, rumah sakit, rumah Belanda, itu doang sih. Bangunan-bangunan yang siangnya rame terus malamnya sepi itu. Tapi pasti di setiap tempat ya adalah berpenghuni. Gue percayakan hal itu. Pan Pak. Oh, Semut kan? Iya. anjing deg-degan banget gua. Ayo sampai lagi ada itu doang. Udah itu aja. Nek. Ini mah banyak. Nino, kayaknya Nino siap. Anak setengah indigo. Setengah indigo kan. Kan lo pernah naik gunung juga nih. Ya. Gunung kurang sih. Cuma kalau di gunung tuh cuma merasa halu gue ya. Cuma halunya itu nggak gue sendiri. Gue turun dari atas itu sendiri karena gue bawa sampah. Gue turun duluan. Sampailah gue di Telaga Biru. Di pos Telaga Biru gue berhenti minum. Rokok udah kelar ngerokok, turun lagi. Itu benar-benar sepi. Cuma di atas gua itu dengar suara pendaki jalan kutuk. Wah, gue harus sendiri nih. Gue tungguin. Ada kali 15 menit. Cuma pas gue tunggu itu kagak ada orang sama sekali. Gue samperin ke atas, bener kagak ada. Gue jalan lah ke bawah. Denger lagi suara kutuk. Gue tungguin lagi sampai 3 kali. Gue mikir, wah nih udah beres, udahlah gue jalan aja. Gue sampai bawah, teman gue juga kayak gitu, 3 orang ngalamin hal yang sama. Ada yang denger suara motor, ada yang denger suara auman. Beda-beda halunya. Itu kalau saya di gunung. Kalau yang paling jelas pengalaman gue waktu SMA. Gue lagi nginep di rumah temen gue, mau masukin motor tangga. Gue awalnya turun sendiri, cuma akhirnya gak lama temen gue juga mau ngikut, mau kamar mandi. Turun dari tangga nih, ada depan ini ada gudang nih. Nah gudangnya ini itu kata temen gue lampunya nggak boleh dimatiin. Kita bener kalau boleh dimatiin, cuma seluruh ruangan gelap, lampu gudang ini doang yang nyala. Turun lah gue dari atas. Ada ventilasi nih, kotak-kotak kecil, tau kan? Iya. Ya kan, dari sana gue turun, bau melati. Bau melati nih, gue nyium, cuma kagak gue notice. Hal-hal yang kayak gitu tuh identik sama bau-bauan ya. Iya, gak notice. Akhirnya gue tetap turun, yang paling depan gue, karena teman gue yang di belakang gue penakut. Gue turun, lihat lah, lewat lah nih. Boleh disebut gak nih? Jangan. Boleh lah. Inisial. Bahasa inisial bentukannya aja apa? Jangan. Lewat lah, perempuan. Iya. Ah, Begini nih, rambut ke depan dari samping, set. Gue tanya sama temen gue, lihat gak? Nggak ngeliat. Dia nggak ngeliat tuh. Jadi minum, dia nggak notice. Masukin lah gue motor nih. Udah gue masukin motor, gue jalan di depan. Ganti di belakang. Gak lama, pas dia naik, dia yang lihat, gue nggak ngeliat nih. Dia yang lihat, dia ngejorokin gue kabur ke atas. Switch bener. Cuma di situ posisi bom melatinya masih ada. Naiklah dia ke atas. Naik ke atas, tidur, matiin lampu, kunci pintu nih. Kunci pintu. Terus posisinya lagi tidur, gue dengerin lagu. Tembok rumah teman gue digesrek-gesrek pakai kuku. Aduh. Creepy banget nih. Itu tuh kalau menurut gue yang paling real ya. Kalau misalnya lagi rame-rame, kalau misalnya sendiri, gue juga pernah kelar mandi itu posisinya gue juga masih SMA. Gue di rumah sendiri,
gue lagi andukan, gue madep ke belakang mau buka pintu, ada orang tinggi gede, ngeliatinnya ruku begini, mukanya rata hitam. Itu di mana? Ngeliatinnya itu di rumah gue, bener-bener di rumah gue. Cuma posisinya bukan rumah gue yang di ini bang, rumah gue yang lama ya. Bener-bener ruku begini dia. Lah kalau tau orang gue sih tinggi gede, ngeliatinnya begini nih, pas muka gue segini nih geraknya. Di situ posisinya gue nggak bisa gerak sampai ada suara motor bokap gue. Baru badan gue bisa gerak. Udah ada dari situ. Dia ngilang udah kayak asap aja. Itu sih kalau pengalaman gue kalau misalnya gue ceritain semua panjang. Ceritain dong nggak apa-apa dong. Jadi itu singkat cerita ya. Diringkas. Nah ini ngomong-ngomong, bagi yang belum tahu kita ada di mana, kita lagi ada di salah satu tempat di daerahnya Kota Depok lah ya. Iya. Dan sekarang juga jam 1.50 tuh kalau bisa dilihat. Sekarang hari Jumat. Masuk Sabtu. Malam Sabtu dia tuh. Iya malam Sabtu, Jumat malam lah. Gua kalau di rumah ada pengalaman nih. Nah, boleh. Kamar gua kan lantai 3. Kamar gua depannya langsung jemuran plong ke luar lah gede. Kelihatan keluar. Posisinya itu jam 3 subuh. Gue main handphone, bapak gue tidur, semua udah tidur. Kamar gue ada yang ngetok 3 kali, tuk. Gue teriak, ya, nggak ada yang jawab. Pas besoknya gue tanya bokap gue, ya kemarin naik ke atas, ngetokin aja, nggak ada. Nah, sampai tuh ngetok 3 jam 3 malam, jelas banget dengernya. Tapi lu buka gak pintunya Ji? Agak, gue takut. Tapi lu pas lagi itu bunyi ketok-ketok, lu ngiranya emang lu lagi Gangguin atau debt emang collector. Kayaknya sih debt collector dah. Kawannya kenceng-kenceng. Iya, maaf. maaf ya hamba. Ya ampun. Bercandaan. Kata temen gue sih katanya kalau dia ngetok-ngetok itu P pakai pala. Kata siapa? Cuk. Aduh, bungkus. Mr. P iya. Kok ya Mr. P orang mikirnya beda loh. Iya, pakai pala lagi. Iya. Itu si bungkus aja. Iya si bungkus. Yang bercanda. Sumpah itu serem banget anjing. Mr. Kenny. Ini Mr. P. Udah pengalaman terserem. Gua mau cerita nih. Ya. Boleh. Abang jago Gua cerita. inget soalnya. Dari yang lookingnya terseram. Lookingnya aja. Gue pernah jadi waktu masih SD, rumah gue waktu itu belum di situ, tapi memang masuk gang kecil juga sih. Jadi tuh di rumah gue tuh sebelah kanannya tuh kosong, rumah kosong, beneran rumah itu rumahnya tuh udah buntu, gang kecil gue tuh udah rumah buntu. Jadi pojok lah. Iya pojok. Ini rumah gue sebelah udah rumah mati udah gitu, udah rumah kosong. Gue nggak tahu kenapa sih nggak dihuni, nggak tahu kenapa waktu kecil sih. Mama gue kan kalau bangun tuh suka pagi ya, jam 4 pagi gitu, suka ngejemur pakaian. Kadang tuh kalau sebelum ngejemur suka ngelongok dulu nih dari hordeng ada orang nggak gitu sebelum ngejemur. Terus pernah beberapa kali emak gue tuh kayak digangguin gitu setiap lagi ngejemur, suka tiba-tiba ada angin lewat gitu awalnya ya, seringnya itu di situ. Cuman pas lagi mau ngeliat dari hordeng ternyata ada si Mr. P. Itu persis berdiri, katanya berlumuran darah. Aduh. Jendela tuh. Iya. Itu Posisinya pagi. Bukan yang ada yang udah lama, ada beda lagi. Dini hari ya? Dini hari jam 4. Oh. Ditutup tuh kan. Langsung ditutup. Akhirnya emak gue manggil bokap gue tuh suruh bangunin. Nggak ada. Pas mana dibuka nggak ada lagi, gitu kan. Bokap gue bangun nggak ada kok, nggak ada apa-apa gitu kan. Udah akhirnya bokap gue tidur lagi. Tapi emak gue masih mau ngeberanin diri tuh. Masih penasaran. Tapi akhirnya dibuka lagi, ada lagi nongol lagi dia. Nah itu Dia bener-bener berdiri dan tadinya kan jauh. Bener-bener di rumah kosong itu. Dia semakin dekat ke jendela. Kalau misalnya kayak gitu emang biasanya kalau misalnya lagi rame kayak gini nih, yang bisa ngeliat itu cuma satu biasanya. Sisanya mah nggak ngeliat. Dan itu yang keduanya beda lagi, katanya datar doang gitu mukanya. tapi itu yang kedua cuma malu doang tuh yang lihat. Emak gue doang. Akhirnya dari situ
emak gue selalu ngebangunin bapak gue tuh buat apa? Ngejemur. Buat ngejemur ya, nemenin lah gitu. Jam berapa sih tuh? Jam 4 Oh, pagi. tadi jam 4 pagi. Bener jam Gue keadaannya waktu itu masih SD, gue diceritain doang sih sama gue waktu itu. Terus gue pernah ngalamin satu kali waktu SD juga. Jadi gue habis dari Indomaret, itu keadaannya itu jalanan udah sepi jam 10 malam. Udah sepi banget. Jadi gue lagi sama mama gue nih dituntun lah ya, biasa namanya anak SD kan. Terus ada ibu-ibu masih muda gitu lah. Dia jalan. Tapi dia ngeliatin gue doang. Ngeliatin itu gini. Gitu, ngotot. Gue di situ, mah kata gue gitu kan. Mah, itu mah. Tapi mah gue tuh kayak udah gitu kan. jam berapa itu? Jam 10 malam. Di situ. Tapi di malu lihat enggak? Mah gue ngeliat juga. Lihat. Gue diprototin sama ibu-ibu itu. Begini. Begitu. Oh, darah segar. Ih, nggak tahu sih gue. Diprototin begini, sampai dia begini, terus dia berhenti. Maksudnya gue jalan begini pas-pasan kan, dia berhenti di sini, gue jalan terus. Gue masih penasaran gitu. Wah itu masih ingatin aku gitu kan. Terus pas gue nengok, pas gue udah jangan diliatin, jalan aja kata mak gue gitu kan. Terus pas gue gue nggak lihat lagi, pas gue coba nengok lagi udah nggak ada orangnya. Gue nggak tahu sih mak gue punya perasaan apa atau gimana, cuman kayak mau gue tuh pengen banget biar gue tuh nggak tahu apa-apa dulu gitu pas lagi SD ya. Iya, agak takut juga. biar gue iya. Gue juga pernah, cuma kalau gue yang ini kontak fisik bener-bener gimana ya gue jelasinnya. Jadi gue di toko tuh di toko lagi. Gue punya toko di Priuk. Nah, di toko gue tuh ada gudang. Gue kalau misalnya nganterin nyokap gue tuh kan pagi tuh. Jam 5:30 tuh udah berangkat gue. 5:30 gue udah berangkat. Gue ngantuk nih, gue ngomong sama nyokap gue, bu mau tidur bu, yaudah tidur di gudang. Bila gue ke gudang nih, tidur. Awalnya pas gue tidur pertama gue mimpi ada orang. Cuma orang itu orang biasa, tangannya cuma gede. Orang biasa, kayak kita gini, cuma tangannya tuh gede begini nih. Jalan ngobrol, awalnya gue kagak gue apa-apain, itu dalam bentuk mimpi ya. Itu dalam bentuk mimpi. Terus tiba-tiba dia datang ke deket, ternyata ada 2 orang temennya datang. Nah posisinya di situ gue mimpi keadaan gue lagi tidur di situ, tempatnya di situ, orangnya ada di situ, tempatnya persis di gudang. Datang ke gue, tangannya panjang nutupin muka gue bener-bener kagak bisa napas di situ posisinya. Anjing lu. Itu muka gue ditutupin pakai 2 tangannya, jadi tangan yang satu orang yang satu sama tangan orang yang 2 belum ditutupin di situ posisinya. Gue nggak bisa napas. Gue baca doa. Nyam. Gue bantingin badan gue ke depan nih biar gue bisa gerak. Bangunlah gue. Terus gue mikir cuma mimpi. Tidur lagi gue. Akhirnya yang kedua ini tidurnya tidur ayam-ayaman tau gak lo. Cuma lo tidur, cuma lo masih sadar. Ternyata yang kedua ini datang cewek dari awalnya terbang, terus tiba-tiba jatuh ngerakak begini. Tiba-tiba jalan cepet. Cuk itu posisinya gue masih anyang-anyangan ya. Dan gue ada Anyang-anyang kok penyakit. anyang-anyangan. Ayam-ayaman, tidur ayam-ayaman. Iya. Ini udah penyakit, mohon maaf. Tidur ayam-ayaman, tiba-tiba dia ngerukuk tidur tuh kurep begini lo, tiarap. Terus dia jalan cepet. Itu sumpah gue gak bohong, putus kaki gue kalau bohong. Dia memegang kaki gue naik ke badan gue tanya, lo siapa? Nyebutin nama Sukantri. Terus muka gue ditutupin lagi sama dia, gak bisa napas lagi gue. Bangun, baca doa, gue bangun lagi ke depan. Bangun tuh, udah gue bangun, akhirnya gue balik lagi ke toko. Oh, jadi kalau kayak gitu tuh ibarat diganggu, kita dia di ngeganggu. rep lah, tapi kalau dia bisa ngelihat. Iya, dia Kita kan di rep lu pasti tahu lah semua. Depan. Coba dijelasin deh kalau depan. Indian lah. Dia lu melek nih, tapi bisa lu gerak. nggak bisa gerak, ngomong pun nggak bisa, tapi lu melek. Kalau rep-repan kan ada 2 sisi nih. Lo kalau misalnya dari ilmu psikolog atau ilmu kedokteran, posisinya lo tidur nih, cuma keadaan otak dan pikiran lo tuh masih kemana-mana, masih ngambang. Iya. Itu kalau setahu gue ya. Jadi setengah tidur setengah enggak, jadi itu rep-repan. Kalau misalnya dari ilmu gaib ya tergantung lo ditindih kayak yang gue tadi, atau lu dipeluk sama siapa. Itu kayak gitu cara gue. Oh, di dokteran biasa namanya sleep paralysis. Nah, sleep Iya. paralysis. Jadi kayak gitu tuh dari otak. Kalau ilmu medis ya. Gue pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi mimpi buruk. Iya, jadi kalau Ternyata misalnya hampir semua orang Gue udah bangun nih. ngerasain. Gue udah ngerasa bangun nih. cuma lu masih Tapi tidur kayak- kan.
tidur lagi, mimpin lagi, disuruh kayak gitu. Iya, dan itu kayak Iya. gue udah bangun. gitu tuh. Gimana? Di kantor. Padahal gue kalau tidur nih berasa kayak ada angin kenceng ya, angin kenceng. Terus udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bangun juga susah. Aduh, mata melek di mana? Kayak Kan nahan nggak bisa ya, bangun. ya. Nah, Angin kenceng aja kayak tuh. biasanya sih kalau kayak gitu tergantung tempat nggak sih? Random sih kalau misalnya. Nih, gue di rumah nih, jarang, malah nggak pernah lah. Jujur gue kalau kayak gitu tuh di tempat temen gue, terus di kampung. Tau nggak kenapa kalau di rumah lu kagak pernah? Karena orang kalau misalnya di goib nih ya, penghuni rumah tuh udah tahu kalau misalnya lu tuh emang orang sana gitu. Kenapa lu udah punya orang di tempat orang lain? Karena menurut dia lu itu asing, lu tuh nggak tahu baik atau enggak, lu tuh nggak tahu buat dampak baik atau enggak buat dia. Kayak gitu. Menurut lu pesugihan bener nggak? Salah lah. Salah lah. Pesugihan Muslim. dari segi manapun salah. Bukan, Mas. Percaya atau enggak? Iya percaya atau enggak? Ada atau enggak? Kalau persugihan percaya ada, karena gue Percaya. pun pernah ngeliat sendiri. Buat itu gue pernah ke sebuah gunung nih ya. Ya. Di situ gue posisinya buka jalur, jadi buat diksar mapalah dari kampus gue. Oh gitu ya? Banyak kok, ada kayak kopi, cuma kayak Nah, gitu ada kopi doang. Kalau pesugihan jeruk, di rumah gua ada tuh. Oh, ada. Jadi ada orang, istilah kata dia kerjaannya orang-orang pada tahu dia cuman sekedar satpam, emang duitnya ada terus. tapi dia punya kontrakan banyak. Orang-orang pada kayak nggak Bingung, percaya dong, bingung gitu, bertanya-tanya. Ini kerjain satpam, kontrakan banyak. Ada satu orang yang nanya gitu, ya. Dan dia ngasih tahu alasannya dia ngajar renang, ngajar renang. Guru renang deh. Tapi ada lagi yang berpendapat dia tuh miara tuyul. Kalau orang yang miara tuyul itu kalau jalan tuh kayak Naik gini. belakang. Itu kalau misalnya Kayak orang ngegendong. Itu pagi-pagi biasanya Nah, ngajak main. biasanya kayak gitu. Terus gue dikasih tahu sama om gue, lu coba dah kalau ada orang yang kayak gitu, lu ledekin dari belakang. Itu tuyulnya ngasih tahu majikannya, ada yang ngeledekin, dia nengok, itu benar dia miara tuyul. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau kata om gue pernah bilang kalau misalnya emang lu punya tuyul, kalau misalnya lo tahu ada orang yang merah tuyul, itu rumahnya lo taruh aja kepiting atau enggak kayak mainan gitu atau biji-biji gitu kan dimainin sama dia, biji kayak mainan Biji karet. gundu, Biji kayak biji karet. karet juga bisa, atau enggak kacang hijau lah bisa sama dia dimainin. Kepiting biasanya kalau misalnya kayak gitu gue dikasihnya sih kepiting. Tapi alat untuk kayak dia bisa kayak gitu harus tuyul atau ada yang lain? Tuyul biasanya kalau misalnya banyak kayak gitu ya. Biasanya tuyul sih kalau ngambil duit ya, setahu gua. Dia nggak pernah ngambil semua gitu. Nggak pernah ngambil semua, selembar. Sisain. Cuma selembar orangnya banyak. Orangnya Bayangin banyak. aja ada 1.000 orang, dia ngambil satu orang 50.000. Dan duit mak gua tuh, dia kan baru dari bank ya, adalah istilah kata 5 juta, pas dihitung lagi cuman ada 4,7. Gimana saya hilang. Dia nanya tuh ke semua anaknya, nggak ada yang tahu. Ke om gue juga, om gue sering ke rumah tuh nggak ada yang tahu. Dan nanya tetangga juga, tetangganya kasih tahu kalau ada yang nyara tuyul gitu. Kesekian banyak dari Terus mak gue percaya nggak percaya, udahlah ikhlasin aja. Tapi kayak gitu-gitu ada perjanjian khusus. pasti dong kalau Ada. misalnya tuyul itu istri lo bakal jadi sasarannya. Iya, Kalau netein. tuyul, nah cuma dia darah lu, istri lo tuh bakal bener-bener beda banget dari awal lo kenal nih. Dia netein, ibaratnya kayak bocah kecil aja deh, butuh susu. butuh Berarti itu minyak. maharnya. Nah bener, ada harga yang Katanya harus namanya darah emang ya. Kalau itu gua kurang tahu deh. Cuma kan kalau misalnya lo berkaya aja ya pasti darah, nggak mungkin dong tuyul butuh susu. Paling menghitung doang itu. Mending Ya, itu tuyulnya beda. cuma tuyul kepala hitam. Tuyul pala hitam anjing. Itu memang botak aja palanya. Ih, jeruk gue lagi jangan. Tapi kan biasanya banyak yang minta tumbal juga kalau pesugihan gitu. Kalau misalnya tumbal biasanya ke usaha. Usaha gimana?
misalnya gue pengen buka usaha bakso nih misalnya nih, gue pengen buka usaha bakso, cuma rasanya nih biasa aja nih, pergilah gue pesugihan, ada harga yang harus dibayar, misalnya lu mau laku nggak nih, misalnya dikatain gini nih, lu mau laku nggak, ya lu harus ngasih gue ini, contohnya biasanya kalau nggak darah ayam jual atau enggak orang terdekat, Iya biasanya orang dekat ya kebanyakan. kan orang terdekat. Masalahnya nih ini belum kisah nyata juga nih, ini dari om gue sendiri, om dari jatuhnya dari saudara jauh dari bokap, jadi kan konvensi nih, itu jadi semua orderan masuknya ke dia semua. Semua orderan masuknya ke dia semua. Awalnya nyokap sama bokap gue nggak tahu, adalah orang akhirnya diminjem 10 juta nih ke om gue ini, dia minjem 10 juta, dikasih lah 10 juta, cuma udah nggak usah diganti, pakai aja. Gak lama sakit-sakitan Siapanya? orang yang dikasih 10 jutanya ini, itu om jauh dari saudara jauh gua, bikin sakit-sakitan dan gak lama Enggak. iya. Ini gue mau nanya nih. Diasumsikan sebagai tumbalnya. Cuma kan kalau itu kan dari persepsi dari bokap, cuma emang benar-benar akhirnya semenjak dari situ udah tahu, banyak yang tahu jatuh udah dari sini. Kalau Nyi Roro Kidul tuh benar nggak sih? Waduh, kalau misalnya itu, Nyi Roro Kidul kalau misalnya dari legenda ya, Iya. dari legenda Kan itu katanya dia main mitos ya. pantai Jogja Pantai. ya. Pantai selatan. Pantai ini ya. Sukabumi, Pantai Sukabumi. Enggak, Jogja, seluruh seluruh pantai. Seluruh Pantai pantai. Selatan. Kalau Jawa. menurut perspektif masing-masing nih, Iya. Yang lo tahu gua ada sih. ada. Tapi gua dari kita nih pasti ada yang ke Jogja lah. Iya. Lu bedain nggak sih kayak setiap pantai di selatan Karena enggak, emang entah di di Jogja. Jogja gitu Kayaknya intinya gitu. parah banget itu ombaknya kayak iya kayak parah Ombaknya kritis, narik bukan terus sih? kayak Lu iya merasa narik gak? Lu kalau misalnya kayak gini tuh kayak ombak kan biasanya ombak kan gitu, ya kan, terus biasa nih gak kalau Tarik. narik. terus ada pantai tuh lupa aku namanya itu ada palang lautnya kan tuh ombaknya parah banget. Jadi itu maksudnya fungsi dari yang dibilang Nyi Roro Kidul itu ngapain sih? Nih? Jadi kalau yang gua tahu nih, si Nyai ini tuh sebenarnya bukan dia yang nguasain pantai selatan. Jadi justru ada lagi atasannya, gue lupa namanya siapa. Jadi kalau si Nyai ini yang biasa tadi yang lu sebut tuh, Iya. itu dia posisinya tuh kayak ini ibaratnya menteri luar negeri. Jadi dia yang ngurus kayak di luar pantainya gitu. Orang Nah, job desk. hubungan ibaratnya kayak apa sih namanya, kedubes gitu, kayak kedubes. Nah kayak gitu. Jadi ya di situ Nyai itu ada banyak, ada yang menteri dalam negeri Iya juga ada banyak. siapa. Nyai sebenarnya banyak sih, cuman yang gue tahu itu doang. Ada Kalau yang ibunya terkenal itu juga. kalau yang nguasain sih ratunya bukan dia, ada namanya gue lupa. Tapi itu memang benar apa sih, kayak katanya harus ngasih sesajen gitu benar. Gue sih Kalau itu sih sebenarnya kadang kan kurang kepercayaan tahu juga. daerah masing-masing kita Karena kan- harus menghormatin juga. Iya. Karena kan ada orang ngasih kayak makanan nih, terus dibuang aja udah ke laut kayak gitu, Iya. dikasih kapal. Ada lagi mitos kalau pantai itu harus pakai baju hijau. Nggak boleh. nggak boleh hijau. Nggak boleh justru ya. Nggak boleh. Ya, Kenapa ya nggak bolehnya? mungkin selain kalau yang dari sisi mistisnya mungkin ya berkaitan sama yang tadi itu yang kerajaan itu kan namanya kerajaan Pantai Selatan. Tapi Mungkin kalau dari sisi itunya juga iya dari dari sisi kitanya lah, manusiawinya. Karena kalau pakai baju hijau itu khawatir kalau misalkan tenggelam ntar susah dicari gitu. tapi Udah dari disarankan. dari sisi geografi lah ibarat itu ada palang laut. Jadi palang laut tuh ibarat kayak lubang tapi lubangnya tuh dalam banget. Palung kali ya. Palung. Iya palung. Palung. Iya. Palung kan? itu palung. Palung laut Hmm. itu Tadi dari banyak. sisi Kalau geografinya. ke laut sih emang disaranin dari tim SAR juga pakai baju yang oranye, kalau nggak baju merah. Jadi Kelihatan. biar gampang dicari gitu kalau Kelihatan, misalkan ya. sewaktu-waktu hilang Keren, gitu kan. Iya. Oh, Biar cara tahu gitu ini gitu ya. Ah. dia PPSU bukan.
Mama bokok. Messi aja. Oh, bercanda. Bawa di Jackmania. Itu sih paling. Kita ada yang denger. Banyak sih di sini juga dari tadi dengar suara nyambit. Nah iya itu. Nyambit di mana? Dari Pagi. tadi sih banyak gue dengerin. Sebelah kanan gue sih dengerin di sebelah kanan. Enggak dari awal gitu. Nyambit lah kalau ada kemungkinan kalau nggak sang Kodok lompat. Mungkin ikannya Kita mah berpikiran positif aja. masalah berpikiran positif saja. Mungkin ada lagi yang punya pengalaman. Mas Wahid, Mas Wahid, Mas diam-diam aja nih. Coba dong. pengalaman. apaan sih? Yang jelas. Nggak ada. Ada. Nah, kalau nggak ada gue masih mau nyinggung yang tadi sleep paralysis tuh. Gimana tuh? Jadi kalau yang gue tahu tuh kalau misalkan kita ketindihan dalam sisi mistis tuh. Jadi ketindihan tuh dalam artian biasanya terjadi kalau kita habis pergi kemana gitu dan kita pulang ke rumah. Nah, maksudnya nggak pulang ke rumah juga ya kemana Dalam juga. keadaan capek. Dalam keadaan capek. Biasanya tuh kayak ada yang ngajak kenalan gitu. Nah dia tuh ngajak kenalannya lewat alam sadar. Jadi dia nggak ngerasukin diri lu tapi mau coba komunikasi sama lu tapi di alam sadar, mentok di alam sadar. Dia nggak bisa nguasai gitu. Kalau Itu gue cara komunikasi. Nah tingkatan kemampuan manusia kan Iya, beda-beda. Jadi ada yang bisa komunikasi langsung, ada yang enggak. Nah, Mungkin juga- dari sleep paralysis itu yang orang kalau buat belum bisa. apa namanya? Buat cara ngatasinnya sih biasanya misalkan lo habis pergi dari manapun nih capek gitu kan, usahain pas nyampe di rumah itu minimal cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kalau lebih bagus lagi kalau dalam Islam ya wudhu. Karena kan kalau emang sebelum tidur emang sunnahnya Rasul kan apa bersihin tempat tidur kan, Ya di gebas kepak itu kan, ini kadang suka dipakai. wudhu terus habis itu baca doa tidur kan. Itu yang bagus emang kayak gitu. Itu mungkin cara antisipasinya kalau yang gue tahu. Tapi gue mau nyinggung dikit nih yang tadi lu bilang orang nggak kenal. Lu pernah nggak sih mimpi sama lo ngobrol sama orang-orang yang gak dikenal? Gue pernah baca. Ternyata itu hantu yang di dekat lo dalam bentuk kayak gitu dan dia mencoba untuk berkomunikasi sama lo. Dan gue itu sering banget kayak gitu. Gue dalam mimpi. Dan gue pernah lagi mimpi gue lagi main sepeda nih. Itu posisinya gue udah segede gini. Cuma gue mimpinya posisinya gue masih bocah. Gue lagi main sepeda, gue lagi diboncengin, itu kan jalur di belakang nih, gue gini, naik ke sepeda itu posisi maghrib tuh biasa banget. Tiba-tiba ada yang terbang, gue diangkat, dan gue bangun posisinya gue jatuh gini, dek. Jadi itu gue tidur dalam keadaan melayang, kayak bangun pas gue bangun tuh kayak jatuh dari atas, dek. Gue langsung ambil air minum tidur lagi. Itu bener-bener wah dari parah. Sama gue lagi tidur, gue mimpi gue dimasukin kaki kakek dan ngomong assalamualaikum terus keluar lagi. Cuma ngomong assalamualaikum dan posisinya di situ gue lagi ngomong sama kakek tiga kayak baju putih semua. Paling gitu, paling mau ngajak kenalan gitu. Iya dia masuk dan ngomong assalamualaikum dan gue sadar suara gue jadi suara kayak kakek. Interaksi sama kita Iya gitu. dan gue jawab di alam sadar gue. Mimpi kayak gitu. Karena kan emang dia pada kan emang kedemenannya dia gitu, kesenangannya dia emang pengen interaksi sama kita. Dia juga pengen kenal sama kita, cuma kita beda dimensi sama dia. Ibaratnya kalau orang bilang kan dunia paralel nih. Ada satu yang penghubung yang bisa membuat kita interaksi itu sama dia dari mimpi. Bahkan kadang kalau balik lagi mimpi kan juga bunga tidur. Iya. Gue mau nanya nih. Jelangkung bener ada nggak sih? Kalau jelangkung Itu gue kurang tahu. menurut gue sih itu permainan tradisional sih, soalnya kan di luar negeri ada macam-macam juga, ada yang dari dadu, ada yang dari kemudian kayak orija. Kalau kita perantaranya dari sana. Jadi si boneka itu perantara. Itu perantara bonekanya. Nah, kalau misalnya di luar negeri kan ada yang pakai dadu kayak di Insidious tuh, dadu truk. Terus Tapi ada juga orija. Itu yang kenapa sih kok bentuk palanya itu pala batok kelapa kan? Iya, batok kelapa. Pasti kurang tahu Kelapa. karena Terus kayak begitu kan, terus orangnya kayak iya, dibikin orang orang terus ditambah gitu pegang kan. begini kan. Terus kenapa di Mungkin biar mirip kayak orang terus dikasih kain kapan kan? ya mungkin biar menyerupai kayak orang Iya, aja sih. menyerupai ke orang kan kayak nggak mungkin kalau misalnya kita taruh mangga. Lu kenapa sih? Bisa enggak. Pegel. Pegel. Apa enggak? Pungutan ya.
semutan kan. Salah satunya bener kelapa, kalau mangga mah disemutin. Sayang ya, dikupas kita makan jadi rujak. Jadi kayak gitu. Kalau jelangkung. Ini cuma kayak sebagai media aja gitu. Nah bener, jadi ya pengantar. Kalau yang kecil itu apa? Enggak. Iya, jenglot. Itu piaraan juga. Itu piara. Dia Nah, itu fungsinya ya. sama kayak tuyul sih. Kalau jenglot itu kalau misalnya jenglot itu lo harus kasih makan darah. Lo mau nyuruh dia nih, lo mesti kasih dia darah, baru dia bener-bener jalan. Kecil, cuma kan jenglot itu masih misteri. Kadang kan ada yang bohongan. Kalau ini gue belum dari om gue juga pernah bilang, jenglot yang asli itu dia berasal lo ada pohon yang tua banget. Pohon tua itu kalau misalnya lo tebang, kalau ditebang lo ambil dari akar, itu ada di sana. Di sana. Biasanya kalau yang gue tahu sih itu tuh si jenglot itu biasanya Tapi emang dipakai ini buat juga. dipakai buat ini sih kiriman biasanya. Santet. Biasanya pakai tuh. Gue sekarang Bisa nggak dipakai buat kodam juga ya. Nah, Ngomong kodam itu kodam apa tuh? Aduh, kodam. tahu. Udah namanya. Kalau karena penjaga lu sih. Iya. jadi ada perbedaan nih. Gimana tuh? Banyak kan perbedaan korin sama kodam kan. Bedanya apa gitu kan? Kalau korin ya sama-sama jin gitu kan sama kodam. Tapi jin yang emang teman kita gitu. Dia dari bayi pun dia udah ada dan bentuk sama sifat dia tuh nyerupain kita. Dia selalu sama-sama sama kita. Itu kodam. Korin. Itu korin. Korin, kalau kodam Kalau kodam itu disewa. jin yang emang buat Ngejagain lu. itulah yang punya kemampuan gitu, pinjaman gitu. Contoh, karena kan kodam itu Pegangan. bisa alami dari diri sendiri. Contohnya kayak gua nih, kodam gua dijagain kaki gua. Kayak gitu misalnya. Atau enggak kadang kan ada orang kodam nyari. Biasanya tuh ditaruh dalam bentuk perantara. Ya dalam bentuk cincin, dalam bentuk kalung, dalam bentuk gitu atau dalam bentuk keris. Atau kan biasanya kan ada orang kalau udah malam Jumat malam satu suruh tuh biasanya mandiin keris. Terus ntar kadang-kadang kerisnya suka melayang-layang kayak gitu dalam bentuk kodam dia ada perantaranya. Itu juga bisa tuh biasanya yang tulisan Arab tuh yang dilipat-lipat di dompet ya. Lupa namanya apa tuh. Cuman dia kalau kayak gitu Oh, apa? Iya, wapak ada dia, wapak. ada pantangannya kayak nggak boleh ke kamar mandi lo kalau misalnya mau ini dilepas nggak boleh makan itu segala macam. Yes. Ya ada gue pernah Ada kayak gitu. aturannya lah. Emang udah Gue aturan. Nah kalau yang tulisan Arab itu abang gue pernah pakai. Jadi abang gue kan kuliah mesin tuh. Jadi pas pulang-pulang abang gue di ospek waktu masih 2009 kan masih zaman-zamannya senioritas sama ospek itu masih keras-keras ya teknik mesin lagi. Jadi pulang-pulang abang gue bunyok tuh darah. Itu posisinya ada om gue yang dari Medan. Jod, yang nyaman nih Jod. Ditulisin lah sama om gue tulisan Arab. Iya sih. Diselipin di baju bawah nih, di jahitan baju bawah sini. Itu pulang-pulang abang gue dipukul nggak berasa sama sekali. Jadi pura-pura sakit aja, kebal aja gitu. Kalau dipikir pakai logika mah gak logis. iya. Emang gue juga sering sih nemuin hal kayak gitu. Ya kan kalau gue pikir pakai logika mah gak logis. Cuma kalau misalnya kita pikir pakai dengan secara goib ya masuk akal. Gue pernah nonton di YouTube kayak apa sih? Dia punya wapak gitu. Jadi katanya palanya mau diputusin. Orang warontek nyambung lagi. Iya. Apa Terus gimana Pak disambungin Kebal? lagi gitu. Nyambung lagi ya. Warontek. Itu serem banget anjir sumpah. Banyak. Bener-bener di bawah palanya Iya, begini. di bawah. Terus bapak ntar ditutupin nyambung lagi, kagak dibekas sama sekali. Beneran. Emang Sulap dia tuh pala beneran. dia syutingnya pokoknya di kayak di hutan-hutan gitu siang-siang. Terus ada yang ngebadiknya. Putus langsung. Begini dia. Cuma masih berat. Cuma dipegang palanya. Terus jalan dia. Terus dipasang lagi sama yang ngebadiknya kan. Udah hidup lagi. Hidup lagi kayak Ininya tapi nggak ngucur darahnya. Cuman ada kayak ininya biasa kayak Merah-merah gitu. sel-selnya gitu. Oh, Pada putus. Gue nggak di YouTube, gila. Itu orang punya wapak sampai sebegitunya ya. Bener-bener sampai fanatik itu gitu. Sampai kalau kepala misalnya aja. cincin kayak gitu tuh kalau misalnya kita bawa seberang laut kata orang mah hilang. Soalnya di laut itu energi negatif itu jauh lebih berat daripada kodam. nah, Ya kan ini. kalau orang ngetes ilmu lu kuat lu jago cuma seberang pulau. Pasti hilang. Kalau misalnya lu seberang pulau ilmu masih ada berarti emang belum tentu ilmu kuat. Nih, gua sekarang nih ya. Ini sekarang. Ini gue udah mulai ini enggak gua nggak bohong. Ini Bukan merinding, berat. sesek.
asap kali. Iya kali. Bayangin yang itu aja, Maksudnya sesek pada saat lagi temen ngerokok sama pada saat yang Iya. sekarang nih beda emang. Kayak tarikan napas gue tuh lebih harus ke dalam lagi gitu. bayangin yang Iya. kita kan Cuma mau dapat feel-nya aja. biar baik lagi nih yang tadi masalah kayak energi nih. Jadi sebenarnya tuh kalau yang gue tahu gitu kan, diri kita tuh sebenarnya Aura. ada berkaitan sama aura sama energi nih yang bisa ningkatin kayak mood kita gitu, kekuatan kita gitu. Nah biasanya nih tergantung orang beda-beda. Ada yang energinya ini dari angin, dari tanah sama air. Api nggak ada, tangan biar jadi avatar. Jadi avatar bisa nguasain 4 elemen. 4 elemen. Jadi gitu. Jadi kadang kalau misalkan lu pribadi nih ngerasa misalkan kalau lu lagi capek banget misalkan kena angin-angin nih, terus lu ngerasa kayak diri lu wah enak lagi nih kayak Nyaman. segar. Nah itu berarti lu cara nge-recharge energi lu dari situ. Angin. Ada juga yang misalkan capek banget nih mandi gitu kan jadi segar. Sama apa tadi? Tanah itu biasanya paling duduk kalau nggak rebahan juga udah. Nah ada satu tempat yang ngumpulin semua energi itu. Coba kalau menurut lu di mana? Kalau gue biasanya kalau misalnya lagi capek nih, terus tiba-tiba Satu tempat yang tiga-tiganya energi lu. Gua bilang kagak nih. maksudnya gimana sih? 3 tempat 3 tempat yang emang energi itu berkumpul. Kira-kira kalau menurut lu di tempat mana? di gunung. Lebih Enggak udah terusannya. Tapi bener nggak sih kalau tiga energi itu berkumpul satu tempat. Gimana Min? Enggak tahu sih. Ini di laut kalau nggak di pantai. Makanya orang biasanya kalau ke laut sama pantai kan pasti kan kayak seger gitu. Fresh ya, ini fresh. Nah, itu udah Gila, di kena gunung angin ada juga, air, kena air juga, kena tanah juga. Jadi di situ 3 energi itu berkumpul. Jadi makanya lo kalau ke laut atau pantai kayak lebih seger aja. Cuma gue ada elemen satu lagi tuh yang biasa bikin mood gue naik. Apa? Kalau misalnya udah tanggal 9 terus jam 2 gue lagi capek-capek banget. Cuma lu mau gajian. Mood gue langsung naik loh. Sumpah itu elemen apaan Win? elemennya segini dulu kali ya. Udah yuk nggak kuat lu. Udah. Closing. Sekian mungkin cerita-cerita yang bisa kita sampaikan. Sekarang juga udah Kurang enak. Kasih tahu jam. jam 2.21 udah Hampir sejam lah. Kalau Udah malam. udah sejam kita Hampir jam lah pokoknya. Buat yang jam 6. anak indie, gue yang bisa lihat. coba tolong lihat. Iya, coba liatin. lihat Sih sebentar. rasanya di sebelah sana nih. Ini ramai banget. Mungkin yang bisa lihat Iya, bisa kasih tahu kita gitu, tulis aja di kolom komentar. iya. Oke. Eh, Oke, mungkin ketemu di konten berikutnya ya. Yang lebih seru lah pokoknya. Nah, yang lebih seru lagi nanti kita bikin konten insyaallah. Ya. Bisa lihat aja. deh. Udah, closing ya. Yo. Dadah. Sama-sama. Yang nyantuy. Mana satu lagi sambal gue? Apa Irwin? Itu tadi kan gue kasih yang gue. Rekam enggak? Yang disatuin Udah. udah. Bukan.